Oh, itu lagi dingin banget sih. Ya Allah. Ay, ampun. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Sebelum kita masuk ke video hari ini, aku punya pertanyaan buat kalian. Apakah ada dari kalian yang suka mendaki gunung? Dan apakah kalian para pendaki itu pernah mengalami hal-hal yang aneh, misterius, atau mengerikan? Coba ceritain di bawah. Anyways, beberapa minggu yang lalu, media-media Indonesia, berita di TV atau di media sosial semua dihebohkan sama satu kasus ketika ditemukan seorang pendaki perempuan yang sudah menghilang selama 3 hari. Dan menghilangnya ini cukup misterius di salah satu gunung di Indonesia. Sejak berita itu keluar, banyak banget dari kalian yang request ke kita untuk bahas kasus-kasus yang berhubungan sama pendakian gunung dan misteri yang ada di sekelilingnya. So since you guys are the boss dan kita hanya mendengarkan saja, hari ini kita akan membahas kasus-kasus orang hilang paling misterius di gunung-gunung Indonesia. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Oke, yang pertama ini adalah kasusnya Eva di Gunung Abo. Dan ini ada kasus yang kemarin rame ya. Kasus ini baru terjadi sekitar 3 minggu yang lalu, tepatnya 6 Juni tahun 2021, ketika seorang pendaki perempuan berusia 24 tahun yang akrab dikenal dengan nama Eva, itu sempat hilang secara misterius di Gunung Abo, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ini Eva atau Eva? Eva kayaknya ya. Eva. Nah, Eva ini sempat menghilang selama 3 hari, tapi untungnya dia berhasil ditemukan oleh tim SAR dalam keadaan selamat pada tanggal 9 Juni tahun 2021, 3 hari setelah dia menghilang. Namun yang aneh adalah beberapa cerita mistis yang terjadi di hari-hari saat Eva menghilang. Jadi kronologinya, pada tanggal 6 Juni itu, Eva dan 10 orang temannya tuh mendaki Gunung Abo, dan baru aja mereka mendirikan tenda di dekat sungai. Nah, setelah itu, Eva tuh izin sama teman-temannya karena dia mau buang air kecil di balik bebatuan sungai. Saat itu, Eva nggak mau sendalnya ikut basah, jadi sama dia dilepas terus ditaruh di pinggir sungai, dan dia mundur 3 langkah untuk buang air kecil. Anehnya, pada saat itu tiba-tiba dia tidak sadarkan diri dan gak ingat apa-apa lagi. Teman-temannya mulai khawatir karena Eva ini gak balik-balik. Akhirnya mereka nyusul ke sungai untuk cari Eva, tapi mereka gak bisa nemuin Eva. Yang ada hanyalah sendal Eva, tapi Evanya gak ada. Akhirnya pada tanggal 6 Juni itu, semua temannya Eva tuh melakukan pencarian ke lokasi. Dicarilah di sekitar mereka bikin tenda itu, dan juga area sungai yang didatangi Eva. Tapi pencarian mereka tuh tidak membuahkan hasil. Akhirnya mereka menghubungi tim SAR untuk mencari Eva. Keesokan harinya pada tanggal 7 Juni tahun 2021, Basarnas Makassar baru menerima laporan teman-teman Eva dan langsung mengirim tim SAR ke TKP. Ada sekitar 150 orang yang ikut dalam tim SAR tersebut, dan mereka menyusuri sungai dan desa-desa sekitar, namun tetap mereka tidak bisa menemukan Eva. Pada 8 Juni tahun 2021, tim SAR gabungan masih berusaha mencari Eva, masih di tempat-tempat situ dekat sungai. Bahkan mereka sempat beranggapan kayak, oh mungkin dia tenggelam atau hanyut. Tapi lagi-lagi pencarian itu tidak membuahkan hasil. Hari ketiga pada 9 Juni tahun 2021, keluarga Eva melakukan sebuah ritual yang didasari oleh kepercayaan masyarakat setempat bahwa sungai tempat Eva hilang itu adalah tempat mistis. Gak cuma di sungai, keluarga Eva juga sempat melakukan ritual dari kaki gunung hingga ke titik Eva terakhir kali terlihat. Selang beberapa jam setelah keluarga Eva melakukan ritual, tim SAR gabungan menemukan jaket Eva sejauh 2 km dari tempat Eva menghilang. Dan tim SAR gabungan kemudian menemukan Eva berada sejauh 5 meter dari posisi jaketnya ditemukan. Eva berada di balik batu di sebuah jurang yang sangat curam. Dan di tempat dia ditemukan itu banyak batu besar dan batu cadas. Katanya tim SAR yang menemukan Eva itu bisa menemukan Eva karena mereka mendengar ada suara teriakan perempuan yang diduga adalah Eva. Tapi pas dia ditemuin tuh dia sadar. Sadar tapi udah rada 3 hari ya. Setelah Eva ditemukan, akhirnya dia bisa menceritakan dari sisi dia. Jadi ini adalah cerita yang akhirnya cukup gempar gitu di masyarakat. Jadi Eva ini cerita, setelah dia buang air kecil itu, Eva tiba-tiba aja nggak sadarkan diri, dan saat dia terbangun, dia udah ada di sebuah gua kecil yang dia tidak tahu di mana tempatnya. Dia juga yakin bahwa gua kecil ini itu bukan berada di dekat sungai yang tempat dia pipis. Di dalam gua ini, Eva tuh terus-terusan bertanya kayak, kenapa saya ada di sini gitu? Gimana saya bisa sampai di sini? Eva juga ngerasa ngantuk banget ketika dia ada di dalam gua itu. Jadi selama dia ada di sana, dia tidur aja. Anehnya, setiap dia tidur, dia selalu terbangun di tempat yang berbeda. Eva juga mengaku dia sempat bertemu dengan seorang dokter perempuan berkerudung yang berjanji akan membawanya ke rumah neneknya. Dan benar aja, Eva sempat merasa dia benar-benar ada di rumah neneknya bersama dokter itu. Di sana, Eva disuguhi berbagai macam makanan, tapi nggak satu pun dia makan. Oh, ini kayak KKN Desa Penari ya? Tiba-tiba disuruh Pas Eva sadar, ternyata dia masih ada di gua. Namun lagi-lagi gua itu berbeda dari gua yang sebelumnya. Kemudian, katanya Eva juga sempat melihat dan mendengar tim SAR mencari dirinya, tapi dia tidak bisa bergerak atau bersuara. Akhirnya Eva mulai membaca doa dan berzikir. Setelah itu dia tiba-tiba mencium aroma parfum laki-laki yang awalnya dia kira aroma makhluk halus. Tapi lalu dia tersadar bahwa itu adalah aroma orang-orang yang mencarinya. Dari situ Eva teriak dan dia ditemukan dalam kondisi selamat. Hanya ada beberapa luka di bagian kepala, memar di lengan, siku, lutut, dan jempol kaki. Oh, wow.
Ngeri banget ya, dia setiap tidur bangun di tempat yang berbeda. So, apa menurut kalian yang terjadi sama Eva? Apakah benar dia dibawa oleh makhluk-makhluk tak kasat mata, atau yang terjadi sama dia adalah halusinasi? Yang semua yang terjadi sama dia cuma ada di kepala dia. Coba komen di bawah. Next. Next ada kasusnya Andi Sulistiawan di Gunung Lawu. Menurutku ini adalah salah satu kasus yang paling heartbreaking. So, pada 4 Juli tahun 2020 lalu, seorang pendaki muda berusia 18 tahun bernama Andi Sulistiawan pergi mendaki Gunung Lawu bersama 5 orang temannya, 4 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka naik dari jalur Cemoro Sewu pada jam 4 sore, 16.00, dan sampai di Hargo Dalem pukul 22.00, jam 10 malam. Kemudian mereka berkemah. Jadi mereka mendirikan 2 tenda, yang satu diisi 4 orang, dan satu lagi diisi 2 orang. Menarik. Besoknya pada 5 Juli tahun 2020, pukul 3 dini hari, temannya Andi yang perempuan, Nur, mau buang air kecil dan Andi nganterin untuk cari kayak semak-semak gitu yang bisa dipipisin. Setelah selesai buang air kecil, Nur tuh nyari-nyari Andi, tapi nggak ketemu. Dia pikir Andi udah balik ke tenda, tapi ternyata di sana juga nggak ada. Kelima rekan Andi ini berupaya untuk mencari dia di sekitar Hargo Dalem, Pasar Dieng, dan Hargo Tiling. Tapi sampai pukul 1 siang, jam 13.00, Andi belum juga ditemukan. Akhirnya 5 orang ini memutuskan untuk turun dan melaporkan kejadian ini ke base camp Cemoro Sewu. Keesokan harinya, tanggal 6 Juli tahun 2020, tim relawan mendapatkan informasi bahwa Andi sudah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di jurang Gegerboyo. Awalnya Andi diduga meninggal karena jatuh ke jurang, tapi setelah menemukan fakta bahwa jasadnya ditemukan dalam keadaan tanpa baju, hanya pakai celana jeans, bisa disimpulkan bahwa Andi menderita hipotermia. Also, beberapa hari setelah jasad Andi ditemukan, rupanya ada seorang pendaki lain, kita sebut aja Mas Udin Jagoan. Dia mengupload sebuah vlog ke YouTube yang isinya adalah video saat dia dan rekan-rekannya mendaki Gunung Lawu. Ternyata Mas Udin dan kawan-kawan mendaki Gunung Lawu di hari yang bersamaan sama Andi dan teman-temannya. Di YouTube-nya Mas Udin menulis bahwa dia bertemu Andi pada tanggal 5 Juli tahun 2020 sekitar pukul 3.14 sore. Di situ kondisi Andi udah kelihatan agak off gitu. Soalnya saat itu di Gegerboyo cuacanya lagi dingin banget, sekitar 3-4 derajat Celcius, tapi Andi malah telanjang kaki dan dada. Dan bajunya dipakaikan ke ranting kayu yang dia gendong. Oh, jadi dia buka bajunya sampai dia dililitkan di ranting kayu, terus ranting kayu digendong. Gini. Mas Udin mencoba untuk ngobrol sama Andi. Dia nanya dia berasal dari mana dan di mana rombongannya. Andi jawab kalau dia dari Kemuning dan dia datang berenam sama teman-temannya. Lalu saat ditanya kenapa kayu-kayu itu dikumpulkan, Andi menjawab untuk mbok. Ada yang bilang bahwa Andi sempat ngomong hal-hal aneh setelah itu. Sayangnya Mas Udin nggak sempat kontak lebih lanjut karena dia dan rombongannya sudah mulai kelelahan, dan dia juga sempat mikir kalau Andi mungkin lagi melakukan ritual. Nah, esok harinya barulah Mas Udin mendapatkan berita bahwa ada jasad pendaki yang ditemukan di jurang sedalam 7 meter di kawasan Gegerboyo. Setelah diidentifikasi, ternyata benar itu adalah Andi yang dia temui kemarin sore. Oh wow, pasti Mas Udin juga ngerasa nyesel banget gak sih? Kayak dia nggak tahu kalau Andi lagi membutuhkan pertolongan gitu. Di sekitar jasadnya Andi juga ditemukan secari kertas atau tisu yang sepertinya ada tulisan tapi tidak dicek lebih lanjut. Ada videonya? Ini vlognya Mas Udin itu. Oh, itu lagi dingin banget sih. Ya Allah. Oh, ya ampun. Ya ampun, like it's right there, alive gitu ya. Kayak masih bisa nih di... Oh no. Oh iya, benar-benar. Ya kok sampai kayak gitu ya? Aduh. Jasad Andi lalu disolatkan di TKP sebelum kemudian dievakuasi dan dibawa turun oleh tim relawan. Oh my god. Seorang relawan anak Gunung Lawu AGL, Budi Santoso, mengungkapkan bahwa Andi kemungkinan mengalami hipotermia yang sangat parah karena sudah di fase paradoxical undressing dan halusinasi. Pak Budi juga menyarankan bagi para pendaki untuk segera melaporkan ke posko terdekat jika melihat ada keganjilan pada pendaki lain, supaya hal ini tidak terjadi lagi. Oh man. Oh wow. 3 derajat dia nggak pakai baju tuh. Kita doakan bersama-sama ketenangan bagi Andi. Semoga dia tenang di alam sana. Next. Next ada kasusnya Afrizal di Gunung Guntur. Afrizal Putra Martian adalah seorang pendaki remaja berusia 16 tahun yang sempat hilang di Gunung Guntur, Garut pada 2020 lalu. Jadi pada 3 Juli tahun 2020, Afrizal dan 4 orang temannya mulai mendaki Gunung Guntur pada siang hari. Lalu malam ya mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di pos 3 dan begadang sampai dini hari kemudian pergi tidur. Tiba-tiba besoknya pada 4 Juli tahun 2020 pagi, Afrizal sudah tidak ada lagi di tendanya. Teman-temannya Afrizal menunggu di pos 3 dan nyari-nyari di sekitar lokasi dia hilang. Tapi Afrizal ini nggak balik-balik dan nggak kunjung ketemu. Akhirnya mereka
turun dan memutuskan untuk menunggu di pos 1. Tapi tetap aja ditunggu sampai sore, Afrizal nggak kelihatan juga. Teman-teman Afrizal pun kemudian pulang ke rumah Afrizal dan melaporkan hal ini ke orang tuanya Afrizal. Dan mendapat kabar itu, keluarga Afrizal langsung berangkat ke pos 1 Gunung Guntur dan mencari anak mereka sampai dini hari. Tapi hasilnya masih nihil. Akhirnya tim gabungan Basarnas, TNI Polri, BPBD, dan masyarakat sekitar pun dikerahkan untuk mencari keberadaannya Afrizal. Dari pencarian itu, Afrizal akhirnya berhasil ditemukan oleh seorang petugas parkir bernama Entis Sutisna, 61 tahun, sekitar jam 9 pagi. Anehnya, Afrizal ditemukan di lokasi yang cukup jauh dari pos 3, tempat dia dan teman-temannya camping. Dan selain itu, Afrizal juga ditemukan dalam keadaan linglung, lemas, ada luka karena duri, dan yang paling aneh adalah Afrizal ini ditemukan dalam keadaan tanpa busana di sumber air Cikole di bawah sebuah batu besar. Melihat itu, Pak Entis langsung memeluk Afrizal dan memberinya pakaian. Kata Pak Entis, saya sempat nanya, tadi sempat lihat ada orang atau enggak? Dia jawab melihat, tapi tidak bisa memanggil dan orang yang dilihatnya pun tidak melihatnya. Nah, kejadian yang sama katanya juga pernah terjadi 10 tahun yang lalu dan dialami oleh seorang insinyur yang hilang selama 4 hari dan ditemukan dalam keadaan tanpa busana. Berarti ini sama ya, yang apa tadi? Paradoxical undressing ya. Katanya sih gitu, emang kayak kalau kalian kedinginan at some point, ya tubuh kalian mencoba untuk mencari kepanasan terakhir gitu ya. Ngeri ya, mungkin dia malam-malam itu kayak keluar tenda untuk pipis atau apa gitu ya. That's terrifying, dia hilang aja dari tendanya. Ngeri. Gimana menurut kalian kasusnya Afrizal ini? Masih sangat beruntung dia bisa ditemukan dalam keadaan selamat. What do you guys think? Coba komen di bawah. Next. Dan yang terakhir adalah kasusnya Alfi Kurniawan di Gunung Lawu. Ini Gunung Lawu lagi ya, banyak yang terjadi ya di Gunung Lawu. Kasus yang satu ini menimpa seorang remaja berusia 18 tahun dan juga sekali lagi terjadi di Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Tepatnya pada 31 Desember tahun 2018 lalu. Alfi ini diketahui menghilang secara misterius di Gunung Lawu setelah menerima tantangan adu cepat ke puncak Lawu dari seorang pendaki perempuan asal Wonosobo yang diduga bernama Asriana. Jadi kronologinya, hari itu pada 31 Desember tahun 2018, Alfi dan 6 orang temannya mendaki Gunung Lawu via jalur pendakian Candi Ceto dan start pukul 8 pagi. Di tengah jalur, Alfi ini ketemu sama Asriana. Mereka kenalan, terus Asriana menantang Alfi untuk cepet-cepetan sampai di puncak Lawu. Alfi pun menganggap serius dan menerima tantangan itu. Namun, saat mereka sampai di Pasar Dieng, sekitar pukul 12.15, Asriana kelelahan dan istirahat. Sedangkan Alfi masih lanjut mendaki sendirian, tanpa Asriana dan tanpa teman-temannya. Oh, karena dia kayak terpacu dengan tantangan tadi ya. Anehnya, saat teman-teman Alfi sampai di puncak, mereka nggak bisa menemukan Alfi dimanapun. Teman-teman Alfi pun menunggunya di base camp, tapi Alfi juga nggak kunjung turun juga. Akhirnya, karena nggak juga mendapat kabar di mana Alfi berada, teman-teman Alfi melaporkan hal ini ke posko Gunung Lawu dan meminta bantuan tim SAR untuk mencari Alfi. Tim SAR menyisir sekitar Pasar Dieng dan Pasar Setan. By the way, ini bukan pasar kayak tempat jualan gitu, tapi hutan dan padang ilalang, itu namanya pasar, ya kan? Menurut info yang diterima, katanya Alfi terakhir terlihat di pos 5 dan warung Boyem menggunakan kaos lengan pendek dan tas lempang kecil. Pencarian selama berhari-hari pun dilakukan oleh tim SAR dan beberapa warga sekitar, tapi belum juga ada titik terang. Bahkan keluarganya Alfi dari Magelang dan 300 orang relawan juga ikut mencari Alfi, tapi Alfi masih belum bisa ditemukan sampai hari ini. Oh, sampai hari ini tidak ada jejak Alfi sama sekali, bahkan di lokasi-lokasi yang diduga jadi tempat terakhir kali dia terlihat. Kemudian pada 24 Januari tahun 2019, proses pencarian terpaksa ditutup dan keluarga pun sudah mengikhlaskan Alfi yang sekarang entah berada di mana. Tapi keluarganya berharap Alfi masih ada dalam keadaan selamat. Nah guys, kalau kalian ingat, kita dulu juga sempat bahas nggak sih di Neror tentang kasusnya Torik, seorang remaja yang hilang juga di gunung tapi akhirnya ditemukan. Nah ketika kasusnya Torik itu lagi rame-ramenya, ada seorang pengguna YouTube yang sempat komen di salah satu video yang membahas Torik, dan dia menuliskan semacam penerawangan, prediksi atau kayak penglihatan yang ternyata terbukti benar. Jadi kayak ketika Torik ditemukan kayak oh sesuai sama apa yang dia bilang. Nah orang yang sama ini juga diminta oleh orang-orang untuk kasih komentar tentang kehilangannya Alfi, dan ini yang dia bilang. Maaf nggak bisa kasih jawaban satu-satu. Untuk Alfi insya Allah dia sudah turun ke bawah, tepatnya sudah di hutan bagian barat. Semoga Allah mengutus malaikatnya untuk menuntun pulang dan dipertemukan dengan bangsa manusia. Jika udah ketemu Mas Alfinya, diharapkan yang pertama adalah doa minta hidayah untuk Mas Alfi dari yang menjumpainya juga, minta hidayah sama Allah, terus bacakan surat Al-Kafirun di bagian dadanya lalu disyahadatkan. So akun Bayu Kolin ini basically bilang kayak ya dia udah turun di hutan bagian barat tapi dia tidak ada di dimensi yang sama gitu sama dimensi kita, ya nggak? Kayak gitu nggak sih? Sepertinya sih kayak gitu, tapi nggak tahu kalian ngertinya apakah beda sama aku, dan tentunya kita juga belum tahu. Jadi kalau misalnya kalian punya informasi atau kalian kebetulan sedang mendaki Gunung Lawu lalu menemukan dia, just keep in mind bahwa Alfi belum ditemukan. Semoga ada titik terang dan keluarganya diberikan ketenangan. Nah itu tadi adalah beberapa kisah misterius dari pendakian
pendakian gunung di Indonesia. To be honest you guys, aku nggak pernah mendaki gunung karena mungkin aku terlalu cupu, atau karena kayak aku mendaki bukit aja asma aku tidak kuat. Tapi dari yang aku tahu, ini adalah aktivitas yang sangat berbahaya. Jadi kalau kalian pergi harus sangat-sangat berhati-hati. Kalau misalnya kalian adalah pendaki, bisa juga di-share di bawah tips-tips mendaki untuk orang-orang yang mau mulai mendaki. Dan dari yang kita riset, ini adalah beberapa tips yang you should keep in mind, harus kalian camkan saat kalian mendaki. Yang pertama, rajin-rajin melatih otot kaki dan keseimbangan badan sebelum melakukan pendakian. Yang kedua, jaga kesehatan dan menjaga pola tidur dan pola makan. Siapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan saat mendaki, seperti jaket, sarung tangan, tutup kepala, sepatu gunung, kaos kaki, tas besar, tas kecil, sleeping bag, tenda, matras center, tongkat untuk meringankan beban tubuh, mantel, peralatan memasak, dan kamera. Persediaan makanan tuh penting banget, kayak beberapa botol air putih, nasi, roti, lauk, mie instan, coklat untuk menambah energi saat mendaki, kopi atau sejenisnya, dan air cadangan. Latihan cara berjalan mendaki. Jangan malu untuk minta istirahat kalau merasa kelelahan. Usahakan tidak mengeluh karena akan berdampak pada psikis kalian. Jangan membuang sampah sembarangan atau melakukan vandalisme lainnya. Taati instruksi dan larangan dari petugas gunung tersebut. So, aku mau dengar dari kalian, mana kasus yang paling mengerikan menurut kalian atau yang paling heartbreaking? Coba komen di bawah. Komen di bawah juga kalau kalian punya cerita-cerita serupa, hal-hal misterius yang terjadi saat kalian mendaki. Biar aku dan neroris lainnya bisa membaca di bawah. Dan komen di bawah, as always guys, ide-ide buat video-video selanjutnya. But other than that, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka video, klik like-nya, follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget, Nessie Judge aja, dan subscribe ke channel ini. Juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye! Ditemukannya seorang pendaki perempuan yang sudah menghilang selama 3 tahun. 3 hari nanti. sorry. Perut aku. Oh my god. Makanya makan.